Kembali bikin heboh jagat voli nasional, Kapten Petrokimia Gresik, Medi Yoku, akhirnya buka suara terkait pemecatan Tisha Amalia yang turut menyeret namanya. Ia mengaku tak terima dengan tudingan bahwa dirinya terlibat dalam upaya meredupkan pamor Megawati Hangestri. Namun drama tak berhenti di situ. Rival Megawati di Korea Selatan, Kang So-hwi, justru ikut angkat bicara dan secara mengejutkan menyebut bahwa Medi Yoku memang bersalah dalam polemik tersebut. Benarkah ada skenario tersembunyi di balik panasnya persaingan ini? Berikut ulasan selengkapnya. Ajang Proliga 2026 mendadak memanas. Setelah pemecatan setter utama Pertamina Enduro, Tisha Amalia, polemik justru melebar keluar lapangan. Nama Kapten Petrokimia Gresik, Medi Yoku, ikut terseret dalam pusaran isu yang mengejutkan publik voli nasional. Masalah ini mencuat usai Pertamina Enduro tumbang telak 0-3 saat menghadapi Petrokimia Gresik. Dari analisis statistik pertandingan, distribusi bola sang setter dinilai tidak efektif. Umpan-umpan krusial jarang diarahkan kepada oposit andalan mereka, Megawati Hangestri, yang dikenal sebagai mesin point team. Data menunjukkan frekuensi set ke Megawati turun drastis dibanding laga-laga sebelumnya. Alhasil, pola serangan menjadi mudah ditebak dan pertahanan lawan mampu mengantisipasi dengan baik. Tak lama setelah evaluasi internal dilakukan, manajemen Pertamina Enduro resmi memecat Tisha Amalia. Situasi semakin panas ketika muncul dugaan bahwa keputusan Tisha jarang memberi bola kepada Megawati bukan semata keputusan teknis. Dalam kabar yang beredar disebutkan bahwa Medi Yoku diduga menghasut Tisha agar tidak memaksimalkan umpan ke Megawati demi meredupkan nama sang bintang. Namun, Medi Yoku dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Saya tidak pernah punya niat menjatuhkan pemain lain. Tuduhan ini tidak berdasar dan sangat merugikan saya secara profesional, ujar Medi dalam konferensi pers singkat. Ia menegaskan bahwa fokusnya sebagai kapten adalah membawa Petrokimia Gresik meraih kemenangan, bukan mencampuri urusan internal klub lain. Di tengah polemik yang kian melebar, bintang voli asal Korea Selatan Kang So-hwi ikut memberikan pernyataan mengejutkan. Pemain yang mengenal Megawati dari kompetisi internasional itu secara terbuka membela sang oposit Indonesia. Megawati adalah pemain pekerja keras dan kompetitif. Jika benar ada pihak yang sengaja mengatur agar dia tidak mendapat bola, itu tindakan yang tidak profesional, tegas Kang. Bahkan, dalam rumor yang beredar, Tisha disebut telah menyatakan bahwa dirinya mendapat dorongan dari pihak luar untuk mengurangi distribusi bola ke Megawati. Meski belum ada bukti resmi yang dirilis ke publik, pernyataan ini semakin memperkeruh suasana. Kasus ini bukan hanya soal strategi permainan, tetapi juga menyentuh etika dan sportivitas dalam kompetisi. Publik menilai jika benar ada upaya sistematis meredupkan performa seorang pemain, maka itu menjadi presiden buruk bagi liga sebesar Proliga. Sementara itu, Megawati memilih tetap fokus berlatih dan tidak banyak berkomentar. Sikap profesionalnya justru mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk Kang So-hwi. Bagaimana kabar Megawati Hangestri Pertiwi saat ini? Bintang voli Indonesia itu kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena aksi SMS kerasnya di lapangan voli internasional, tetapi karena langkah besar dan sangat pribadi yang ia ambil sepanjang tahun 2025. Sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya. Sang Megatron, julukan yang melekat berkat pukulan bertenaga, kemampuan menyerang dari segala sudut, dan ketenangannya dalam tekanan, kini memilih jalur baru di luar hingar-bingar kompetisi dunia. Megawati, opposite hitter andalan Indonesia yang pernah tampil di liga-liga top seperti Korea Selatan dan Turki, resmi mengakhiri kontraknya dengan klub Turki Manisa BBSK pada Oktober 2025. Keputusan tersebut dilakukan atas permintaan pribadinya, sesuatu yang jarang terjadi pada atlet yang sedang berada di puncak performa. Banyak pengamat menilai ini sebagai salah satu titik balik paling emosional dalam kariernya. Padahal, perjalanan Megawati sebelum itu benar-benar gemilang.
Pada musim 2024 per 2025 bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, performanya membuat banyak publik dan analis tak berhenti membicarakan namanya. Ia mencetak 1.020 poin, menjadi salah satu pencetak angka tertinggi dalam sejarah klub. Berulang kali masuk daftar Most Valuable Player, MVP, mingguan, dan membawa Red Sparks kembali menjadi tim yang ditakuti. Kemampuannya membongkar pertahanan lawan membuat namanya semakin melambung di bursa pemain Asia dan Eropa. Banyak yang memprediksi Megawati akan menjadi salah satu oposit paling dicari di pasar internasional. Namun, semua berubah pada April 2025. Alasan Megawati, keluarga adalah rumah. Dalam beberapa wawancara, Megawati akhirnya menjelaskan keputusan yang sempat mengejutkan publik. Ia memilih tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks dan memutuskan pulang ke Indonesia demi mendampingi ibunya yang sedang ribut sakit. Keputusan itu sederhana namun penuh bobot emosional. Sebagai atlet yang kariernya meroket, ia memilih menjeda waktunya, meninggalkan sorotan internasional dan kembali ke akar kehidupannya, keluarga. Langkah itu membuat banyak penggemar dan rekan sesama atlet memberikan respek besar. Mereka melihat Megawati bukan hanya sebagai mesin poin, tetapi sebagai manusia yang berani menempatkan keluarga di atas segalanya. Setelah kembali ke Indonesia, hidup Megawati memasuki fase yang sama sekali berbeda. Tidak hanya tidak bergabung dengan klub luar negeri manapun, ia kini resmi menjadi karyawan Bank Jatim ditempatkan di bagian protokol. Posisi barunya sempat viral dan mendapat perhatian luas. Banyak orang terkejut sekaligus bangga melihat seorang atlet nasional yang memilih menata masa depan di luar olahraga sejak sekarang. Di Bank Jatim, Megawati tampil profesional dengan gaya baru yang jauh dari jersey dan sepatu voli. Penuh interaksi publik, kedisiplinan, dan tuntutan etika kerja. Meski berbeda, karakter kerja kerasnya tetap sama.